Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karim rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat beserta adik-adik, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, berkah ilmunya, berkah usianya, berkah usahanya, dan berkah hartanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam yang penuh berkah ini kita akan sama-sama mentadabburi ayat-ayat tentang keluarga atau parenting. Wabil khusus ini tertuju kepada sosok seorang ayah, termasuk di dalamnya adalah kakek untuk para cucunya. Kita ambil dari surah Luqman, surah ke-31, dari ayat 12 sampai ayat 19. Semoga cukup waktunya. Kita lihat. Baik. Menjadi seorang ayah yang hebat, tentunya hebat bukan sekedar fisik, tapi lebih kepada bijak dan tentunya menjadi teladan bagi anak-anaknya insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman. Beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul. Luqman adalah hamba Allah yang salih, dan Allah berikan kelebihan, telah diberikan kepadanya al-hikmah, maka masyhur disebut Luqman al-Hakim, yang maha bijak. Ini modal awal bagi seorang ayah, modal awal bagi seorang kepala rumah tangga. Ini kita harus memiliki yang namanya al-hikmah. Hikmah yang dimaksud ini bukan hikmah yang biasa kita dengar dalam bahasa Indonesia. Hikmahnya apa ya? Nah, bukan itu. Ibnu Katsir mengatakan al-hikmatu hiya al-hikmah bihadil ayat. Yang dimaksud hikmah di ayat ini adalah al-ilmu wal fahmu wat ta'bir. Ada tiga nomor itu. Pertama adalah al-ilmu, pengetahuan. Maka belajarlah. Karena proses belajar ini adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Lahirlah yang namanya pengetahuan. Berarti yang tidak belajar, dia akan senantiasa dalam kebodohan. Tapi yang senantiasa belajar, walaupun misalkan tidak paham-paham, gak masalah, belajar aja dulu. Ada kisah ulama namanya Ibnu Hajar. Ya, ada Al-Asqalani, ada Al-Haythami. Kalau Al-Asqalani yang mengarang Bulughul Maram, Al-Haythami salah satu muhaddis. Jadi kenapa disebut Ibnu Hajar? Ibnu artinya anak, Hajar itu batu.
Jadi kisahnya Ibnu Hajar ini adalah ketika nyantri bahasa kita belajar itu mentok, ya, nggak paham, nggak hafal, akhirnya apa? Putus asa, pulang beliau. Di tengah perjalanan, di tengah-tengah hutan, beliau melihat tetesan air menetes ke batu. Dan tetesan tadi itu menjadikan lubang di batu tadi. Beliau mikir, sekeras batu saja bisa kalah dengan tetesan air, asalkan bersabar. Nggak jadi pulang, balik lagi untuk belajar. Maka masyhur dengan landihan atau laqab Ibnu Hajar, anak batu. Itu kisahnya ulama besar. Ini penting al-hikmah tadi. Sesi pertama adalah pembelajaran agar kita tahu dari ketidaktahuan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah karena manusia itu tidak tahu dalam keadaan aliman, mengetahui. Itu semuanya tidak tahu. Adam pun sama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan. Berarti proses pembelajaran. Ini pertama. Yang kedua adalah buah dari pengetahuan. Ketika kita melangkah ke step berikutnya adalah yaitu al-fahmu, pemahaman. Bagaimana kita mendapatkan pemahaman? Yaitu dengan cara apa? Mengkaji. Setelah pembelajaran ada pengkajian yang lebih dalam lagi. Maka insya Allah tidak hanya tahu tapi faham yang dimaksud. Inilah yang akan kita google bersama. Jadi ayat-ayat yang sering kita baca, setelah tahu kita harus paham maksud ayat itu apa, ya, main mappingnya kemana, tujuannya kemana, pelajarannya apa. Di sini penting yang kedua tadi ya pengkajian. Setelah pembelajaran ada pengkajian. Maka dalam hadis Rasulullah, ya, ketika Rasul mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidaklah berkumpul sebuah jamaah di antara rumah-rumah Allah, masjid ini di antaranya, dan kumpulnya mereka ada dua aktivitas. Pertama apa? Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran dan baca adalah wasilah pembelajaran. Yang kedua apa? Wa yatadarasunahu fima bainahum, saling mengkaji. Nah, jadi belum cukup kalau kita hanya baca saja, belum cukup kalau kita hanya belajar saja, tapi grade kedua adalah kaji, ya, perdalam lagi agar kita bisa faham. Plus yang ketiga, Ibnu Katsir mengatakan al-hikmatu hiya al-fahmu al-ilmu wal-fahmu wat-ta'bir. Yang ketiga adalah at-ta'bir. Bagaimana cara menerapkan, mengamalkan apa yang sudah kita tahu dan sudah kita pahami. Itulah makna dibalik al-hikmah. Jelas? Pertama apa? Belajar. Pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga apa? Pengamalan tentunya. Ini yang dibutuhkan oleh seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya, atau seorang pendidik pun di sekolah dan madrasah. Ini penting memiliki jiwa al-hikmah tadi agar peserta didik kita ini yang menjadi yang terbaik. Allahu bisawab. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Langkah berikutnya setelah hikmah adalah sikap bersyukur. Ini penting, ya, karena di jaminan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah berjanji kepada kita dalam ayat dari surah Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Allah telah berjanji kepada kita, la in syakartum, satu nikmat yang kita syukuri, satu nikmat saja, enggak usah banyak-banyak. Tapi kebanyakan kita ini, mohon maaf, syukurnya atau kufurnya. Hari ini saja yang Bapak Ibu dan kita rasakan, kira-kira syukurnya atau kufurnya kira-kira. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyindir kita di surah Ar-Rahman sampai 31 kali, Pak, menegur kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat yang mana lagi yang kudustakan? Nikmat yang mana lagi yang kudustakan? Dikasih rumah, dikasih kendaraan, dikasih kesehatan, masih saja kita ini belum bersyukur. Ini bebal kita ini, dungu kita ini, sampai Allah menegur kita sampai 31 kali. Berarti banyak apa ya kita ini? Syukurnya atau kufurnya? Nah itu ya. Pengulangan itu, mohon maaf, bukan sebatas pengulangan, tapi ada penekanan. Semakin diulang-ulang, semakin apa? Pengingkarannya meningkat, bebal. Nah, maka di sini di surah As-Saff 30 mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali hamba-hamba yang pandai bersyukur. Saya yakin Bapak Ibu, sahabat dan adik-adik di sini yang kumpul di sini adalah bagian yang sedikit ini, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau saya lihat bahasa Quran, biasanya kalau ada kalimat atau kata mayoritas itu identiknya negatif. Sedangkan jika ada kata minoritas, identiknya itu positif. Ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, la yafqahun, la yaqilun. Itu pakai aktsar, mayoritas, kebanyakan. Itu apa? Tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti, tidak bersyukur. Tapi ketika ada kalimat dalam bentuk minoritas, wa qalilun, gitu kan ya, itu biasanya identik dengan kebaikan-kebaikan. Maka jadilah minoritas. Itulah yang Rasul gambarkan, fasayaudu ghuraba, ya, ghariban. Kita ini akan menjadi umat yang unik, yang aneh, yang menjaga sunnah-sunnahnya itu udah aneh, gitu kan ya, dibanding keumuman yang aneh. Baik, ini perintah kedua setelah kita mendapatkan hikmah. Berikutnya adalah untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, masuk kepada bagaimana wajangan Luqman yang disampaikan kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Perhatikan. Di sini ada bijaknya Luqman yang pertama. Ya. Pendidikan Luqman yang terapkan pertama adalah dengan perantara wa huwa ya'idhuhu, memberikan mau'izah, bukan nasihat. Jadi kurang tepat kalau misalkan ayah menasehati anak. Nasihat secara bahasa dari kata nasaha yansuhu, yang artinya adalah menyaring kata, menyaring dari yang kotor-kotor, dia pilih kata-kata yang bagus-bagus. Itu nasihat berlaku untuk siapa? Untuk sesama. Bapak dengan temannya itu nasihat namanya. Saudara dengan saudara itu nasihat namanya. Tapi ketika wilayahnya atasan ke bawahan, ayah ke anak, bukan nasihat namanya, tapi apa? Mau'izah. Apa itu? Peringatan. Jadi bagi ayah bukan menasihati, tapi mengingatkan anak kita. Karena anak kita yang tidak selevel dengan kita. Kalau nasihat itu yang selevel aja. Wa idastansohaka fansahu, itu sama selevel. Tapi sudah beda level, ayah dan anak, bukan nasihat namanya. Mau itu peringatan, ingatkan anak-anak kita. Oke. Ini menggunakan kalimat wa huwa ya'idhuhu. Dan ya'idhuhu ini menggunakan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari apa artinya? Pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Ya, dalam grammar bahasa Inggris ini apa? Present continuous. Apa artinya? Pekerjaan yang rutin. Jadi ingat itu enggak sekali kali. Jangan bosan. Sesering mungkin kita ingatkan anak-anak kita. Maka jangan salahkan mereka dulu kalau mereka berbuat kesalahan kehilafan. Bisa jadi kenakalan mereka ini biasa kenapa? Orang tuanya dia tidak mengingatkan. Mungkin sudah tapi hanya sekali 2 kali. Padahal yang minta apa? Ya itu sering. Ya. Dan ia senantiasa mengingatkan anaknya. Jelas? Baik. Lihat panggilannya. Ya bunayya. Ini panggilan ayah kepada anaknya.
Ya bunayya. Apa artinya? Wahai, bukan sekedar wahai anakku. Ya, bunayya ini dalam istilah bahasa Arabnya ini litakri. Ya, untuk nuansa dekat. Jadi kalau ibnun anak, ibni anak saya, kalau bunayya itu dengan kedekatan. Jadi apa terjemahan bunayya? Wahai anak kesayanganku. Jadi tolong memanggil anak pun Pak dengan kata sayang, menunjukkan kedekatan antara ayah dan anak ini, antara ibu dan anak ini. Biasanya bapak kalau manggil anak pakai apa Pak? Pakai nama langsung atau pakai ada embel-embel? Kakak sini kak, dek sini dek, atau panggil nama? Biasanya kalau lagi ngambek pakai nama. Ya, betul nggak Pak? Pengalaman saya. Jadi kalau lagi ngambek gitu kan ya, saya panggil nama. Ya, anak saya namanya apa? Yang kedua ini Muhammad. Muhammad. Jadi kalau lagi saya ngambek, saya pakai nama itu gitu kan ya. Tapi kalau lagi nggak ngambek gitu kan ya, ada panggilannya AA, gitu kan ya. Yang adiknya abang, adiknya dedek, dan sebagainya. Nah, di sini ada panggilan yang menunjukkan betapa dekatnya ayah kepada anaknya. Ya bunayya, sayang, kalau mau ambilin minum buat papa. Kira-kira saya nerimanya gimana? Enak gak Pak? Enak. Walaupun itu perintah gitu kan ya, tapi ada kalimat sayang di sana. Ya bunayya. Ya. Kenapa akhirnya ini perlu? Ya. Jadi mohon maaf gitu kan ya, jangan telur dah ini. Kenapa perlu bisa? Karena apa? Belum biasa kita ya. Kenapa kalau marah-marah suaranya teriak? Suaranya tinggi. Kenapa kira-kira Pak Bu? Ada nggak Bapak Ibu kalau marah suaranya pelan-pelan? Bukan marah hanya bisik gitu. Kalau marah pasti volumenya tinggi kan? Padahal anak kita marah di depan kita. Jaraknya memang semeter. Tapi kenapa kok suaranya kita tinggi kan? Kenapa? Secara fisik berdekatan tapi hatinya berjauhan. Itu yang terjadi ketika marah. Hanya suaranya naik. Nah, di sini maka volumenya kecil. Ya bunayya. Apa pesannya? La tusyrik billah. Ini pendidikan pertama. Wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah. Jangan engkau sekutukan Allah. Ya, ketika seorang ayah mengingatkan anaknya akan apa? Pesan tauhid yang pertama. Ini penting. Tanamkan dalam diri anak-anak kita pesan tauhid yang pertama kali. Talkinkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Atau yang paling pendek aja Allah, Allah, Allah. Jangan anggap mereka masih kecil. Mereka tuh Pak, fitrahnya itu Masya Allah, meresponnya sangat kuat sekali. Saya coba praktekkan kepada anak yang terakhir, ya baru saya 2 tahun. Saya coba uji gitu kan ya, Dedek, siapa yang ciptakan langit? Jawabannya Pak, Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Allah. Siapa yang ciptakan kucing? Allah. Itu aja Pak, terus diulang-ulang di mobil, di kendaraan, di apa gitu kan ya. Hanya Pak tertanam jiwa tauhidnya itu. Plus yang ini tekanannya adalah la tusyrik billah, ada larangan. Pastinya tauhid. Tapi luar biasa. Peringatan pertama ini, ayah yang bijak tidak hanya berikan peringatan atau larangan, tapi disertakan dengan argumen. Why? Kenapa? Dijawab. Inna syirka la zulmun azim. Jadi Pak, Bu, ketika melarang anak-anak kita, jangan hanya sebatas merintah atau melarang, tapi sertakan alasan kenapa dilarang, kenapa diperintahkan, agar si anak itu tercerahkan, tidak baku ini, tidak sempit pikirannya itu. Oh, ini alasannya. Ada argumen yang kita berikan. Inna syirka la zulmun azim. Jelas alasannya. Sungguh karena perbuatan syirik adalah kezaliman yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pesan yang pertama, bertauhid. Jelas? Yang kedua apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kesimpulannya yang kedua adalah pelajaran berbakti. Setelah kuat tauhidnya, setelah kokoh tauhidnya, pelajaran kedua adalah, peringatan kedua adalah apa? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk berbakti. Ingat, baktinya anak kepada orang tua itu menduduki grade kedua setelah penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Itu urutannya. Dan Allah telah tetapkan jangan sekali-kali engkau menyembah kecuali hanya pada Allah. Berikutnya apa? Wa bil walidaini, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi birrul walidain, baktinya kita sebagai anak kepada orang tua itu menduduki grade kedua setelah penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, mohon maaf, uququl walidain, membangkangnya anak kepada orang tua, durhakanya anak kepada orang tua, itu mendidiki dosa kedua setelah syirik. Ini ayatnya. Setelah kalimat la tusyrik billah, berikutnya apa? Wa bil walidaini, berarti ya dosa anak, durhaka anak orang tua itu grade kedua setelah syirik. Hati-hati. Sampai Allah, Pak Bu, menitipkan keridhoannya pada orang tua. Jelas ya hadisnya. Ridhallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridhanya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah, marahnya Allah ada pada murka atau marahnya orang tua. Jadi kalau saya balik hadisnya, kalau orang tua ridho, Allah ridho enggak? Ridho. Orang tua kita marah, Allah marah enggak? Itu kalau kita mudah dipahami seperti itu, berarti kita sebagai anak dan orang yang sudah yang masih ada, gitu kan ya, jangan sampai kita ini menyakiti hati mereka. Maka Allah sampaikan di sini wa wasfainal insan, dan kami wasiatkan. Al-wasiyah secara bahasa itu adalah di atas al-wajibah. Jadi bahasa kita bertingkatan-tingkatan. Jadi kalimat wasiyatun itu artinya adalah di atas kewajiban. Jadi maksudnya kewajiban yang sangat ditekankan. Katanya wasiyah bahasa Arab. Wa wasfaina, dan kami wajibkan. Tapi kewajibannya dengan penekanan. Ya, wa wasfainal insan, dan kami wajibkan kepada manusia untuk apa? Biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa sih alasannya? Disebutkan di sini. Coba bayangkan, ya, terasa nggak Bapak Ibu? Kalau sudah menikah kan terasa ya. Bagaimana jerih payah istri kita ketika melahirkan, dari mulai mengandung. Begitulah ibu kita, Pak. Begitulah ibu kita dulu waktu mengandung kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibu-ibu lebih merasakan ayat ini. Ya, ibunya mengandung si anak tadi dalam susah payah. Bayangkan 9 bulan ya Bu ya, dibawa kemana-mana. Ada nggak Bu cerita ibu nyimpan janin kalau mau ke toilet Bu? Ada nggak Bu? Nggak ada. Mau nyoba nggak Pak? Pakai batu bata 3 diikat di perut Bapak. 9 bulan kuat nggak Pak? Allahu Akbar. Ibu kita tanpa minta balas, tanpa minta pamrih, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn.
tidur nggak nyenyak, makan nggak nyenyak. Betul Bu? Kerasa ya Bu ya? Tapi hayang deh punya. Karena apa? Ada pahala tersendiri ya Bu ya, Masya Allah. Baik, berikutnya apa? Setelah mengandung, melahirkan, ini antara hidup mati. Dan bahkan pahala syahid ketika ibu kita melahirkan kita, kemudian meninggal ibu kita, itu syahid pahalanya itu. Maka hati-hati, sayangi istrinya, sayangi ibu kita yang telah melahirkan kita, sayangi istri kita yang telah melahirkan anak-anak kita dengan darah. Masya Allah. Belum selesai Pak, bagaimana kepayahan istri dan ibu kita ini. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyusuinya selama 2 tahun. Enteng gak mau nyusuin Bu? Aduh, tidur terganggu ya Bu ya. Apalagi Bu? Masya Allah, perjuangan seorang ibu, perjuangan seorang istri. Maka kita Pak sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai anak gitu kan ya, kalau baca ayat ini merinding kita. Maka di sana ada kewajiban menafkahi bagi laki-laki. Karena kita laki-laki tidak hamil, tidak menyusui, wajib menafkahi istri kita, menafkahi ibu kita, wajib hukumnya. Wahai para suami di sini, dosa bagi para suami jika mengabaikan nafkah kepada istrinya. Apa itu nafkah? Mohon maaf ya, bukan operasional Pak. Jadi jangan merasa sedang menafkahi istrinya kalau hanya baru bayar uang dapur, uang IPL, uang apalagi bayar sekolah, gitu kan ya, perpanjang pajak, itu bukan nafkah namanya, itu namanya operasional Pak. Apa itu nafkah? Yang lengket kepada istri kita Pak. Terserah mau diapain sama dia, mau kosmetik, mau jajan yang enak, terserah. Itu nafkah khusus. Kalau saya bilangnya apa? Uang cinta. Saya kasih ke setiap bulan, saya transfer. Uang belanja saya keluarin, uang sekolah saya keluarin, uang apalagi saya keluarin. Gak ada yang saya keluarin. Itu uang cinta. Terpisah. Itu nafkah namanya. Bagi suami di sini, perhatikan istri kita, kabarkan anak-anak kita, dan bahkan luar biasa. Di surah At-Talaq pun Pak, ya, ketika suami menceraikan istrinya yang sedang hamil, boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Kegawang, ya. Udah dihamilin, diceraikan gitu kan ya. Secara nafsu logika itu kan tegal banget, tapi syariat nggak masalah kan? Tentunya ada uzur dong, ada sebab gitu kan ya. Misalkan ya ada seorang suami punya istri, suami ini kerja luar kota, pas pulang ternyata istri selingkuh. Ada sebab kan? Lagi hamil selingkuh, gitu kan ya. Diceraikan, sah nggak caranya? Sah. Yang gak itu ketika haid. Tapi ingat Mama, bicara masalah nafkah Pak, bagi laki-laki tadi itu masih wajib menafkahi mantan istri yang telah diceraikannya, yang sedang hamil itu sampai lahiran, masih wajib menafkahi sampai lahiran. Allah. Itu konsepnya Pak. Logika saat kita, apalagi istri kita Pak, yang tidak kita ceraikan, hamil pula, lebih layak menafkahi ini. Ini si mantan loh ayat ini. At-Talaq ke-6. Masih di ayat tadi. Fa in aradha'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika mantan istrimu itu setelah hamil, melahirkan, lanjutkan menyusui, maka wajib bagi laki-laki tadi yang telah menceraikannya apa? Fa'atuhunna ujurahun, berikan kepadanya upah menyusui. Allahu Akbar. Ada nafkah, ada upah. Yang belakang senyum-senyum itu Pak, dicatat katanya. Pertama apa Bu? Nafkah. Kedua apa? Upah. Itu Pak, Islam itu menghormati, menghargai perempuan yang hamil tadi, yang menyusui tadi, itu ada konsep tersendiri. Berikan upah menyusui. Saya pribadi mohon maaf, saya masih hutang ke saya. Saya jujur aja ke saya.
yang panggilannya sayang ya, atau cinta gitu kan, tergantung keadaan gitu kan ya. Saya masih punya hutang dari 4 hari saya belum bayar upah menyusui. Gimana Ustaz cara bayarnya? Ya udah silakan konversi aja. Berapa bela pas sekali? Sebulan kira berapa kali? 3 kali kan aja. Lebihin dikit karena ASI itu kan eksklusif. Lebih steril ya, lebih mahal daripada bela. Setuju Bu? Setuju. Insyaallah. Di sini Pak. Kembali ke ayat tadi. Gambarnya apa? Ibu kita nih. Silakan Bapak gambar siapa? Ibunya ke istrinya. Bayangkan. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun sempurna menyusui anaknya. Kita anaknya atau anak kita dari istri yang kita nikahi. Allah. Disinilah kenapa Allah perintahkan manusia tersebut berbakti kepada orang tuanya. Baik itu kepada ibunya maupun kepada bapaknya. Di sini hanya bukan ibunya saja. Wah, kata si bapak, kok nggak ada ayat tentang saya ya? Nah, di sini laki-laki itu tanpa cerita, gitu kan ya? Tapi di balik layar luar biasa, jerih payahnya. Betul ya Pak ya? Teriknya matahari, derasnya hujan, apalagi Pak asapnya kendaraan. Bapak tempuh untuk apa? Menafkahi anak istrinya. Allahu Akbar. Luar biasa. Berbahagialah ya, terus padahal istri Bapak itu kan orang lain asalnya. Ya kan ya? Bapak nikahi sah jadi istri, Bapak bekerja untuk istrinya, untuk anaknya. Allahu Akbar. Tanpa pandang lelah. Di sinilah kepada anak-anak. Kenapa kita diwajibkan berbakti kepada orang tua kita? Karena mereka sungguh sangat banyak berjasa pada kita. Baik. Tapi di sini apa yang terjadi? Bagaimana orang tua kita kalau ya berusaha keras untuk menggeser akidah kita dari Islam kepada non-Islam. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Satu kondisi, tidak boleh mentaati orang tua jika orang tua ini mengajak kepada kesyirikan. Hanya satu. Selain itu tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufah, kata Allah ya. Wa fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tidak mentaati keduanya, tapi tetap gauli mereka dengan ma'ruf. Hanya tidak taat saja. Ini saking posisi yang luar biasa. Walaupun ayah kita galak, ibu kita galak, selagi mereka berdua tidak menyeret kepada kesyirikan, maka tetap taati orang tua kita. Allahu Akbar. Ini maka kedua orang yang begitu dahsyat di mata Allah Taala. Ini kedua, berbakti. Pertama apa? Bertauhid. Yang kedua, berbakti. Yang ketiga apa? Kesimpulan ayat ini. Ya bunayya innaha in takun misqal habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard yati biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Ini adalah pendidikan kecerdasan. Bertauhid, berbakti, cerdas. Oke, bagaimana kecerdasan dibangun oleh seorang ayah yang hebat? Yang pertama adalah pendidikan kecerdasan ini dimulai dari pengenalan kepada anak muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah, merasa diri dipantau oleh Allah. Ya bunai, wahai anak kesayanganku, innaha in takabisqala habbatin. Jika ada sebuah biji kecil, apa Pak kira-kira yang paling kecil itu? Atom bahasa biologi atau fisikanya ya. Partikel terkecil atau proton Pak? Di bawah atom apa? Maka ada molekul lagi kan ya. Pokoknya itulah ya, atom lah ya yang kita tahu ya dengan ya. Kemudian kecil ini ya, fatakun fi sakhratin ya. Itu adanya di apa kira-kira ya? Kalau bahasa kitanya nih, semut hitam di atas batu yang hitam,
di kegelapan malam yang gelap gulita, udah hitam semuanya tuh. Allah lihat nih. Allah mengawasi nih. Tembus sekali pada Allah. Tembus. Nah, maka di sini pendidikan yang pertama, kecerdasan anak adalah bagaimana kita bisa menangkap mereka ini dengan apa? Muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Taala. Maka prakteknya Pak, mohon biasakan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, setidaknya minimal biasakan doa setiap keluar rumah. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Ini jangan diremehkan. Ya. Doa ini kalau saya bacakan hadisnya itu agak panjang ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana itu apa artinya? Kana dalam bahasa hadis maksudnya adalah biasa. Jadi ini habit. Rasul itu biasa. Kana Nabi biasa. Idza kharaja min baitihi, saat beliau keluar dari rumahnya. Terserah mau kemana tujuannya, yang pasti kebaikan tujuannya. Pas keluar rumah, kaki apa kira-kira? Pak, kanan atau kiri? Keluar rumah Pak? Kanan kiri? Halo? Masuk rumah kaki apa? Keluar rumah kaki? Yang tadi Pak. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid? Masuk toilet? Keluar toilet? Kanan. Masuk rumah? Kanan. Keluar rumah? Kanan. Rumah itu seperti masjid. Jadi ke rumah kaki apa? Jangan dua-duanya ya. Kebanjiran di rumahnya ya. Oh harus baik. Kita dengarkan kumandang azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, bismillah, kita lanjutkan. Kecerdasan pertama tadi kita bangun dengan apa? Dengan membiasakan anak tumbuh dalam sikap muraqabatullah, merasa diri diawasi Allah, dan latihannya diawasinya dengan tadi membiasakan berdoa setiap keluar rumah. Maksudnya apa? Karena dalam doa tersebut pas penggalan bismillahi, ketika si anak berangkat sekolah, berangkat kuliah, kita biasakan nak baca doa nak. Ketika basmalah bismillah, itu sedang proses istihdar ma'iyatillah, berupaya menghadirkan kebersamaan dengan Allah. Jadi mohon ingatkan anak kita, nak baca doa jangan lupa. Atau bapak talkinkan, ketika bapak ngantar dengan motor atau kendaraan, ketika berkendaraan baca bareng. Ya, baca bareng. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Maka doa tadi dibalas dengan 3 balasan. Hudita, kufita, wuqita. Pertama akan dibimbing anak-anak kita ini. Yang kedua dicukupkan. Ya. Yang ketiga apa? Dijaga. Kalau sudah hamba tadi Allah bimbing, Allah cukupkan, Allah jaga, maka syaitan gak bisa ganggu hamba ini. Wa tanah anhu syaitan, syaitan pun gak bisa ganggu hamba yang telah diberi hidayah, dibimbing, dicukupkan kebutuhannya, dan dijaga pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kecerdasan pertama, muraqabatullah. Kecerdasan kedua, kita ingatkan anak-anak kita dengan apa? Salat. Ya bunai, aqimis shalah. Tolong dicek anak cucunya sudah balik dulu. Kalau sudah balik, maka sholatnya sudah wajib. Kalau sudah wajib secara fikih syariat itu sudah taklif, maka kena hukumnya ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika diabaikan. Sebaliknya orang tua yang biarkan anaknya padahal sudah balik, membiarkan cucunya aurat terbuka padahal sudah balik, maka siapa yang salah? Siapa berdosa? Orang tuanya yang mendiamkan. Maka mohon jangan diam, gerak. Ya, cek anaknya sudah balik belum. Yang perempuan sudah haid belum. Paling cepat usia 9 tahun. Yang laki-laki ihtilam belum. Mimpi basah ketika dia tanya anak kita. Karena apa? Ini garisnya, ini pemisahnya antara balik dan belum balik. Ini taklif ada pada anak-anak kita. Ya bunai, aqimis shalah. Biasakan sejak dini, didik anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Berikutnya apa? Ini strategi kedua. Secara sosial apa? Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Biasakan anak-anak kita untuk apa? Mengajak kepada kebaikan, berbagi dengan teman-temannya, gitu kan ya, tidak ngebully dan lain sebagainya. Wanha 'anil munkar, dan didik mereka untuk mencegah kemungkaran. Apapun kemungkaran kecil apapun, kasih tahu. Nah, ini baik, ini buruk. Nah, ini boleh, ini tidak boleh. Dan itu alasannya. Nah, silakan, konteksnya masing-masing berbeda. Disinilah fungsi orang tua, mengingatkan anak kita dan jangan pernah bosan. Maka terakhir kecerdasan itu bisa dididik dengan apa? Dengan pelajaran bersabar. Wasbir ala ma asaba. Salatnya, amar ma'rufnya, nahi mungkarnya, plus sabarnya. Itulah pendidikan kecerdasan, cerdas emosinya, cerdas spiritualnya. Ini lingkup yang ketiga, bertauhid, berbakti, cerdas. Terakhir yang keempat apa? Berakhlak. Apa akhlaknya? Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashrika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Ini apa? Pendidikan akhlak. Bagaimana akhlaknya? Pertama, la tusair khaddaka linnas. Ini apa istilahnya, mewakili aja ya. Masih banyak aja akhlak itu kan ya. Wala tusair khaddaka linnas.
jangan engkau palingkan mukamu dari manusia lainnya. Jadi ketika ngobrol, Pak, ajarkan kepada anak kita, lihat yang sedang bicara. Ya, ketika taklim, ketika belajar, ketika ya gurunya memberikan presentasi atau ilmunya, ajarkan anak kita, nak, lihat gurumu. Jangan kau berpaling kepada mukamu terhadap guru itu. Wala tusfa'il khaddaka lillah. Kenapa? Berpalingnya muka tanda apa? Tanda pembangkangan. Guru lagi ngajar, misalkan mentargetkan ayat, tapi anak kita apa? Ngabalir gitu. Kira-kira gimana Pak hadis guru tadi? Ngambek gak kira-kira? Ya marah lah ya. Maka tadi adabnya, ya, ketika ada komunikasi di dengannya, maka wajhan biwajhin, wajah ketemu wajah. Jangan berpaling. Itu adab sederhana. Tapi itulah akhlak yang Allah titipkan kepada Luqman hamanya ini. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan berjalan di muka bumi dengan apa? Dengan sombong, membusungkan dada dengan ya dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Kalau sudah maraha, sudah ada bintik-bintik kesombongan, ini biasanya lahir buah penyakit. Ya. Sombong atau virus sombong melahirkan dua penyakit. Pertama apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini yang Rasulullah sabdakan. Al-kibar kata beliau. Bersama itu baik apa? Batarul haqq, menolak kebenaran. Iblis laknatullah. Kenapa tidak mau sujud? Karena apa? Sombong, aba wastakbar, berpaling dan menyembahkan diri. Kenapa? Ia tolak kebenaran itu. Yang kedua, wa meremehkan. Iblis ketika diminta sujud, kenapa alasannya? Ana khairun minhu, saya lebih hebat dibanding Adam. Merasa lebih dari yang lain, meremehkan aja. Kita katakan kesombongan. Maka tolong anak didik kita, ayah yang hebat mendidik anak-anak kita untuk tidak sombong. Nah, rendahkan hatimu. Ingat ya, bukan rendah diri, tapi apa? Rendah hati. Rendah diri itu hanya di hadapan Allah. At-tadallul bahasa Arab, menghinakan diri, merendahkan diri hanya di hadapan Allah. Depan manusia, rendahkan hatinya agar tidak sombong. Namanya apa? Tawadhu. Baik. Berikutnya apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini keterangannya, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Berikutnya apa? Waqsid fi masyika. Nah, di sini cara jalan pun diajarkan. Tidak boleh berbunyi sandalnya. Ini pengalaman saya Pak pribadi. Ketika nyantri, waktu itu saya lewat di depan pimpinan, ya, langsung ditanya, dipakai, kelasin Pak, langsung dicubit Pak, cubitannya dalam masuk ke atas. Kalau sekarang orang tua pasti komplain ya. Waktu itu orang tua saya nggak saya kabari. Jadi saya masih ingat ketika saya dicubit, dada saya diputar langsung ke atas itu, ketika dia, saya nggak tahu salahnya apa, ya. Ditanya kan apa salahnya itu, lah saya nggak tahu Ustaz. Coba jalan lagi, saya jalan, dicubit lagi, naik ke atas, sakit dengan. Ternyata cara jalan saya salah. Kata beliau, sendalmu berbunyi, ya. Jadi yang saya bunyi Pak, diangkat jalannya, jangan digosok ke jalan. Wallah bisa. Waqsid fi masyika waqdud min sautik, suaranya rendahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, untuk pendidikan anak ini ada 4 hal. Pertama apa? Bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Lagi coba. Bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu akbar. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.